Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zikri Febrian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor biji tembaga Indonesia. Nah, apa sih biji tembaga itu? Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak. Dengan permukaan berwarna jingga kemerahan, tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Manfaat biji tembaga itu apa sih? Manfaat dari biji tembaga diantaranya yang pertama ada untuk sistem konstruksi. Contohnya untuk pipa minyak dan gas, gagang pintu, engsel, kunci, keran air, dan peralatan kamar mandi lainnya. Yang kedua ada di sektor transportasi. Logam ini menjadi komponen inti pembuatan kereta api, pesawat, mobil, dan kapal yang memanfaatkan sifat listrik dan termal tembaga. Yang ketiga, untuk bahan utama perlengkapan masak. Panci dan wajan yang digunakan di rumah terbuat dari tembaga karena bisa menyalurkan panas dengan baik. Yang keempat, medium seni. Salah satu contoh karya seni yang menggunakan tembaga sebagai elemennya adalah patung Liberty di Amerika Serikat yang dilapisi lebih dari 80 ton lembaran tembaga. Dan yang terakhir, untuk pembuatan alat musik. Alat musik seperti trompet, trombon, dan saksofon menggunakan tembaga sebagai utamanya, karena punya sifat anti karat dan anti bakteri. Nah, apa sih yang menjadi nilai tambah dari tembaga itu? Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber tembaga, termasuk tembaga. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber tambang, termasuk tembaga. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono menyebutkan bahwa cadangan tembaga, besi, dan emas primer masih menempati jumlah terbesar dibandingkan komoditas mineral lainnya. Nah, dari mana sih asal biji tembaga itu? Tembaga disintesis ada di kerak bumi dengan konsentrasi 50 bagian per juta ppm. Massa tembaga murni yang pernah ditemukan bermassa 420 ton ditemukan tahun 1857 di Semenanjung Keweenaw di Michigan, Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia masih menjadi perusahaan terbesar yang melakukan penambangan tembaga di Indonesia dengan kapasitas 300.000 ton per tahun dalam bentuk katoda tembaga yang mengandung 99,99% tembaga dengan berat 50 kg dan 100 kg. Area operasi tambang tembaga Freeport berlokasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Saat ini, kepemilikan saham PT FI masih terbagi 49 milik Freeport McMoran dan 51% milik pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sejak Desember 2018 lalu, skema kepemilikan saham yang melalui proses panjang ini adalah 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Pengelolaan sahamnya juga akan dilakukan oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral sebesar 60% untuk Inalum dan 40% untuk BUMD Papua. Dari mana aja sih daerah penghasil tembaga itu? Yang pertama, tentunya dari Papua. Papua adalah salah satu penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Bahkan tambang Gransberg menorehkan rekor sebagai tambang emas terbesar di dunia dan juga merupakan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Yang kedua ada di Wonogiri. Tembaga murni yang bisa dihasilkan bisa mencapai 1,8 ton, sedangkan bahan tembaga mentah yang dihasilkan tiap bulannya adalah 21 ton. Yang ketiga ada dari Cikotok. Cikotok merupakan daerah pertambangan yang sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Penambangan tembaga di Cikotok pertama kali dimulai pada tahun 1839. Yang keempat ada dari Silungkang.
Sumatera Barat juga memiliki pertambangan tembaga yang cukup besar. Pertambangan tembaga tersebut berada di daerah Silungkang untuk Sumbar. Yang terakhir ada di Sulawesi Utara, hampir 30% wilayah dari luas total Sulawesi Utara yang mencapai lebih dari 1.536.400 hektar merupakan daerah penambangan. Wilayah penambangan di Sulawesi Utara sangat bervariasi, mulai dari pertambangan tembaga, emas, pasir besi, mangan, bebatuan, dan biji besi. Negara tujuan ekspor tembaga. Indonesia mengekspor 2,23 juta ton biji tembaga pada 2021. Nilai ekspor yang didapat dari komoditas tersebut mencapai 5,39 juta US dollar ton. Jepang menjadi negara tujuan impor terbesar pada 2021, menggeser Tiongkok. Indonesia mengekspor biji tembaga senilai 1,54 miliar US dollar ke Jepang tahun lalu. Tiongkok menjadi peringkat kedua dengan nilai ekspor sebesar 963,1 juta US dollar. Meski menjadi yang kedua, nilai ekspor ke Tiongkok meningkat dari 372,9 US dollar pada 2020. Selanjutnya, Indonesia mengekspor biji tembaga senilai 725,7 juta US dollar ke Korea Selatan, 439,6 juta US dollar ke India, dan 381,2 juta US dollar ke Taiwan. Taiwan menjadi negara tujuan dengan meningkatkan ekspor terbesar, yaitu 447,99%. Lalu Jepang meningkat 151,57%, Korea meningkat 142,22%, India meningkat 62,4%, dan Tiongkok 38,2%. Nah, di sini ada volume ekspor biji tembaga Indonesia dari 2012. Pada 2014, Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, namun dapat kembali meningkat di 2015 sampai 2016 dan turun kembali pada 2017, lalu agak menaik sedikit di 2018, lalu turun kembali dengan drastis di 2019 dan kembali naik di 2020 dan meningkat pesat pada 2021. Sumbangsi ekspor tembaga terhadap negara. Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi keempat terbesar sebagai negara pengekspor tembaga di dunia, yang memberikan peluang bagi Indonesia yang menguasai pangsa dunia. Negara asal Indonesia impor tembaga. Tiongkok menjadi negara asal impor tembaga terbesar ke Indonesia pada 2021. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan volume impor tembaga dari negara tirai bambu itu mencapai 55,4 ribu ton dengan nilai 431 juta US dollar. Negara asal impor tembaga terbesar kedua adalah Jepang, yakni mencapai 41,1 ribu ton pada tahun lalu. Kemudian diikuti Korea Selatan dengan impor sebesar 12,3 ribu ton dan Thailand 11,6 ribu ton. Kemudian produk tembaga yang diimpor dari Malaysia ke Indonesia tercatat sebesar 10,2 ribu ton. Setelah ada Taiwan dengan volume impor tembaga sebesar 7,6 ribu ton. Negara asal impor tembaga selanjutnya adalah Filipina sebesar 7,2 ribu ton, Singapura 6,5 ribu ton, Chili 5,6 ribu ton, dan Meksiko 2,9 ribu ton. Adapun total volume impor tembaga pada Indonesia pada 2021 sebesar 176,2 ribu ton. Jumlah ini naik 7,3% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 163,9 ribu ton. Nah, bisa dilihat di sini ada volume impor dari 2016 sampai 2020 dari
2016 ke 2017 mengalami peningkatan dan kembali turun dari 2018 sampai 2020 dengan penurunan yang cukup drastis. Nah, kesimpulannya, jadi tembaga itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yang tentunya harus kita jaga dan kita kembangkan dan jangan sampai jatuh ke tangan asing, dan kita harus tetap melihara agar cadangan tembaga kita tetap melimpah dan jangan sampai habis diambil oleh tangan asing. Dan pemerintah harus bisa menjaga kestabilan nilai ekspor tembaga dari negara kita, dan kalau bisa terus dinaikkan harganya agar berdampak juga ke perekonomian negara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika informasinya kurang dan banyak salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.